Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan praktikum tentang homologi modeling atau pemodelan homolog. Jadi pemodelan homolog itu adalah suatu teknik yang digunakan untuk memprediksi atau memodelkan struktur 3 dimensi dari suatu protein atau asam nukleat. Kenapa suatu protein itu harus dimodelkan? Karena tidak semua protein yang ada sekarang ini itu sudah diketahui struktur 3 dimensinya. Jadi biasanya penentuan struktur 3 dimensi suatu protein atau asam nukleat itu kan secara eksperimental, jadi harus terlebih dahulu ada purifikasi atau pemurnian protein, kemudian dilanjut dengan kristalisasi, kemudian dilakukan juga penentuan strukturnya hingga diperoleh struktur 3 dimensi suatu protein seperti yang datanya Anda dapat lihat pada PDB atau Protein Data Bank. Nah, untuk melakukan eksperimental bagaimana menentukan struktur 3 dimensi dari suatu protein itu tentu saja memerlukan waktu dan biaya yang cukup besar. Karena itu hingga saat ini masih banyak sekali protein-protein yang sebenarnya ada pada makhluk hidup dan belum kita ketahui struktur 3 dimensinya. Sementara pada satu sisi lain, penentuan sekuen asam amino dari suatu protein itu relatif lebih mudah, sehingga jumlah sekuen asam amino yang sudah diketahui hingga saat ini jumlahnya itu sudah sangat besar, tapi pada sisi lain protein yang sudah dapat ditentukan struktur 3 dimensinya itu masih sangat sedikit. Nah, salah satu upaya untuk menjembatani itu maka ada satu pendekatan yaitu dengan pemodelan homolog ini. Ya, pemodelan homolog itu kita memodelkan struktur 3 dimensi suatu protein berdasarkan data sekuen asam aminonya. Sekuen itu urutannya, jadi kan suatu protein itu tersusun dari asam-asam amino. Nah, urutan asam aminonya seperti apa? Dia bisa itu yang namanya sekuen. Nah, dari mana data sekuen asam amino? Sekuen asam amino yang sudah diketahui ini biasa salah satunya dapat kita lihat di database UniProt. Nah, silahkan kita sekarang jadi untuk membangun pemodelan homolog dari suatu protein terlebih dahulu kita harus mendapatkan sekuen asam aminonya. Nah, untuk mendapatkan sekuen asam aminonya kita bisa buka halaman UniProt ini. Ini UniProt seperti ini tampilan awalnya. Nah, di sini di UniProt ini kita bisa lihat protein itu sudah jumlahnya sangat banyak gitu ya. Protein jumlahnya sangat banyak. Ini di sini tertulis ada 214 juta sekian gitu ya. Nah, di UniProt itu sementara yang sudah dalam bentuk sysmodel artinya sudah direview itu baru 564 sekian gitu ya jumlah jadi jumlah protein yang sudah diketahui sekuennya ada sekian. Ya, ini sudah sangat besar. Coba kalau kita bandingkan dengan PDB gitu ya. Kalau PDB itu kan database yang menyimpan data dari protein yang sudah berhasil dikristalisasi dan kemudian ditentukan struktur 3 dimensinya. Nah, di sini jumlahnya hari ini baru 178.000 sekian ya. Sementara kalau di UniProt sendiri yang sudah diketahui yang sudah diketahui sekuennya dan sudah direview itu ada 564.000. Jadi jumlahnya 1:5 gitu ya. Nah, itu yang sudah direview. Kemudian ada juga protein-protein yang sudah diketahui sekuennya dan belum direview gitu ya. Nah,
Kapan sih kita biasanya melakukan homologi modeling kalau dalam konteks kita ingin menemukan calon obat baru? Itu biasanya kita lakukan pada saat kita akan melakukan desain atau penemuan obat yang berbasis struktur target gitu ya, atau SPDD, tapi si target itu belum ada datanya gitu ya, belum ada struktur 3 dimensinya di PDB. Nah, kita akan coba hari ini praktekkan salah satunya. Anda boleh coba apapun jenis protein yang Anda ingin coba modelkan gitu. Silahkan tentukan saja protein apa yang ingin Anda coba. Nah, misalkan saya akan coba helikase SARS-CoV-2 misalkan ya. Oh, sorry, kayaknya salah ngetik, salah nama. Mungkin helikase. Oke, dan ternyata ini banyak ya. Nah, ini struktur helikase. Ini muncul datanya ketika saya ketik helikase SARS-CoV-2, ternyata sekuen asam amino yang tersimpan di sini ada 9.000 lebih, ya ini totalnya. 9.000 lebih. Kemudian yang sudah direview itu ada 2. Gitu ya. Nah, kita coba ini benar atau tidak, kita coba cek organismenya. Ini ternyata Staphylococcus acute respiratory syndrome coronavirus. Ini berarti SARS-CoV yang pertama. Nah, ini betul ya pada SARS-CoV-2. Nah, di sini disebutkan ada 7.000. Ini panjangnya, ini data panjangnya ternyata ada 7.000 asam amino panjangnya. Nah, kode entry-nya ini. Nah, sementara yang lain ini tandanya seperti ini tuh belum direview. Jadi masih tremble, jadi belum direview. Kita mau coba yang mana untuk yang akan kita modelkan. Nah, kita bisa pilih salah satu dari ini, kita coba saja. Misalkan saya mau coba yang kedua ini, karena ini benar ya SARS-CoV-2 dan sudah direview. Nah, saya klik saja. Seperti ini. Di sini kita di UniProt ini akan mencari data sekuen asam aminonya, gitu ya. Sekuen asam aminonya. Tadi ketika kita klik dengan kode entry PODTD1, ini ya. Nah, ini disebutkan di sini replikasi protein, dan ada penjelasannya gitu ya, Anda bisa baca lebih detail. Nah, tapi di sini kita hanya untuk kepentingan homologi modeling, di sini kita mencari sekuen asam aminonya. Nah, untuk mencari sekuen asam amino, kita harus menemukan file FASTA-nya. FASTA ya, kita cari ke bawah terus. Kita temukan file FASTA. Nah, biasanya di sini. Nah, ini ada replikase poliprotein 1AP. Ini kode FASTA-nya, kita klik saja. Nah, hasilnya seperti ini. Ini contoh helikase ya. Ini proteinnya sangat banyak. Ini sekuen asam aminonya ya. Sekuen asam amino seperti ini. Anda kan dulu sudah pernah belajar ya, asam-asam amino itu bisa dituliskan dengan notasi 1 huruf ataupun 3 huruf gitu ya. Nah, ini adalah yang notasi dengan satu huruf. Anda tinggal baca jumlah alfabet di sini. Jumlah alfabet di sini adalah ya berarti itu juga jumlah asam aminonya. Tadi disebutkan di sini ada 7.000, benar nggak 7.000 lebih lah ya. Nah, apakah benar ini jumlahnya ada 70.000 huruf gitu ya? Atau 7.000 lebih asam amino? Silahkan Anda baca ya. Saya rasa ini terlalu besar kalau misalkan harus kita coba dengan ini, maka kita coba cari lagi yang lain gitu ya.
Kita coba protein yang lain yang mungkin lebih kecil, misalkan apa ya? Saya coba deh main protease SARS-CoV-2. Nah, ini ternyata ada ya, sudah ada 4 yang direview secara manual. Nah, ini juga sama ya, 4 ribuan ternyata besar proteinnya. Kita coba cari protein yang agak kecil saja untuk praktek hari ini. Coba proteinnya apa ya? Angiotensin converting enzyme. Saya gunakan ini AC. Ya, coba ini AC atau angiotensin converting enzyme 2. Pada manusia ini sebenarnya sudah banyak sekali. Saya yakin sebenarnya di strukturnya sudah ada yang ditentukan PDB-nya. Nah, untuk ini memudahkan saja kita coba cari yang paling sesuai yang mau kita modelkan. Ini yang pada Homo sapien itu 805 ya, cukup panjang asam aminonya. Oke, nggak apa-apa, kita coba saja yang ini. Yang 805, kita klik di sini di entry. Kemudian kita tadi cari fastanya. Kelewat. Nah, ini ada fastanya. Nah, fastanya seperti ini. Nah, karena kita sudah menemukan fastanya, kita buka aplikasi yang digunakan untuk homologi modelingnya. Hari ini kita akan gunakan yang namanya Swiss Model. Kita klik saja Swiss Model. Nah, ini kita dapat halamannya. Klik Swiss Model, kemudian langsung Start Modeling. Nah, di sini kita diminta untuk memodelkannya, kita diminta untuk upload target sequence ya. Jadi dalam homologi modeling itu kan kita memerlukan data sequence. Nah, sequence dari asam amino, sequence dari protein yang akan dimodelkan itu disebutnya target sequence atau sequence target. Sementara kalau pada di samping itu nanti ada template. Jadi templatenya itu nanti dicari, gitu ya. Templatenya dicari dari PDB. Nah, ini kita coba kopikan saja. Kopikan sequence-nya. Kopikan sequence-nya ke Swiss Model. Nah, sudah dikopikan, akan tampil seperti ini. Data sequence-nya, ini silahkan Anda tuliskan nama project-nya apa. Saya misalkan tuliskan homologi modeling AC2, itu sebagai nama project saya. Kemudian diminta nama alamat emailnya, silahkan ketikkan saja alamat email Anda. Kemudian kita klik search template ya. Nah, ini search template. Jadi pada proses ini search template itu artinya mencari template. Ini kan tadi sequence asam amino dari protein yang akan kita modelkan. Nah, dari sequence asam amino ini kemudian nanti akan mencari template. Template itu artinya cetakannya, kayak cetakannya, yaitu templatenya dari mana? Templatenya adalah struktur 3 dimensi dari protein-protein yang ada di PDB.
gitu ya, yang kira-kira sekuennya akan mirip, yang urutan asam aminonya mirip gitu ya. Jadi dimodelkan, dicari yang mirip-mirip itu mana saja sih dari ini. Nah, nanti yang kita lanjutkan dari sekuen itu, nanti dari template itu, nanti kita akan dapat misalkan beberapa template. Bisa saja kalau kita dapat beberapa template itu lebih baik gitu ya. Jadi, kalau beberapa template kita cari template dengan sekuen identity-nya yang paling besar, yang paling mendekati 100%. Tapi ada kalanya juga kita nggak bisa dapat template-nya. Kenapa kok nggak bisa dapat template-nya? Ya, kalau misalkan ini protein-protein yang memang belum pernah dikristalkan, yang miripnya dengan dia pun belum pernah dikristalkan gitu ya, sehingga tidak ada datanya dalam PDB. Nah, kita akan tidak akan bisa menemukan template-nya. Tuh. Kalau kita tidak bisa menemukan template-nya, maka akan susah sekali sebenarnya menghasilkan model protein homolognya ini. Oke, ini masih proses. Nah, ini sudah selesai pencarian template-nya. Ternyata di sini dihasilkan 18 template ya. 18 template. Ya, ini template-nya kan ada ID PDB-nya ya, 6M18 gitu ya. Berarti ini kode PDB yang ada di sana, ini angiotensin converting enzyme. Identitinya ini sekian, jadi sekuen kemiripannya 99,12%. Jadi saya yakin ini sebenarnya adalah protein yang memang sudah ada struktur kristalnya, sampai kemiripannya 99,12%. Kemudian di yang kedua itu juga ternyata lebih besar 7DWX itu kemiripannya atau identitas sekuennya itu 99,34% dan seterusnya. Ini cukup besar. Nah, setelah itu kita bisa pilih salah satu template. Kita bisa pilih atau klik salah satu template. Misalkan saya pilih yang terbesar. Jadi yang ini 99,34 identitasnya. Kita klik di sini ya. Kemudian kita lakukan build model. Ya, kita bangun modelnya. Nah, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, jadi untuk praktikum hari ini berarti koneksi internet wajib ada. Jadi kalau misalkan koneksi internetnya lebih lambat ya tentu saja akan lebih lama. Ya. Nah, ini ternyata diperoleh hasil seperti ini model struktur 3 dimensi dari proteinnya. Ya. Nah, struktur 3 dimensinya ini Anda bisa baca informasinya. Sekuen identitas 99,12% terhadap angiotensin enzim 2. Ya. Nah, ini datanya. Nah, untuk menilai apakah protein ini benar atau maksudnya kualitasnya baik atau tidak, maka seperti yang dulu Anda lakukan ketika melakukan analisis protein, Anda bisa lakukan structure assessment. Ya, klik structure assessment. Nah, di sini akan muncul dulu Ramachandran plot. Nah, Anda akan dapat memberikan analisa Anda bagaimana dengan kualitas model protein yang dihasilkan berdasarkan data dari Ramachandrannya. Ya, kemudian kita tunggu data mol probity-nya. Data Ramachandran. Nah, ini adalah data yang dihasilkan untuk menilai apakah kualitas protein yang dihasilkan, kualitas model protein yang dihasilkannya baik atau tidak. Ya. Di sini disebutkan bahwa class score itu 0,89 dengan Ramachandran Favored. Jadi di daerah yang disukai, jadi kumpul asam aminonya terkumpul di daerah yang disukai itu sebesar 93,22%. Outliernya 1,45%. Gitu ya. Nah, ini seperti ini. Jadi untuk menghasilkan model
model dengan menggunakan Swiss model seperti ini. Untuk analisanya seperti apa, tentu saja Anda harus baca lagi bagaimana sih membaca data ini. Oke, makasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.